Salam, para pemirsa Gema Harapan TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Pendeta Paul Panggabean, menjumpai saudara dalam program ini. Kali ini pembahasan saya adalah dengan judul Ketika Tuhan Mengatakan Belum. Kita akan membahas ini melalui firman Tuhan yang terdapat dalam buku Kejadian, pasal yang ke-29 dan pasal yang ke-30. Mari sama-sama kita membacanya. Ada beberapa bagian ayat yang kita akan bahas pada saat ini sesuai dengan judul yang kita akan baca. Di dalam Kejadian pasal yang ke-29, ayat ke-31, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Kemudian berikutnya dalam ayat yang ke-33, mengandunglah pula ia, melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Di ayat 34 saudara sekalian, kembali Lea melahirkan yang diberi nama anak Lewi. Dan kemudian di pasal di ayat 35, lahir kembali diberi nama anak Yehuda. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Gema Harapan TV dimanapun Anda berada. Di sini kita melihat bahwa Lea melahirkan berkali-kali sementara Rahel belum. Namun saudara sekalian, bila mana kita membaca di pasal yang ke-30 ayat yang ke-22, lalu Tuhan mengingat Rahel. Saudaraku sekalian, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah Tuhan tidak mengingat ketika Lea melahirkan? Apakah Tuhan tidak ingat kepada Rahel? Tentunya Tuhan ingat. Lalu mengapa diberikan jarak panjang sekali antara kelahiran anak-anak Lea dengan anak-anak Rahel? Tentunya Tuhan punya maksud dan tujuan kepada Rahel. Nah, saudaraku sekalian, sesuai dengan judul pembicaraan kita pada saat ini, ketika Tuhan mengatakan belum, saya menyampaikan kepada kita semua punya mimpi, kita semua punya pengharapan, kita punya keinginan saudara sekalian. Tetapi terkadang keinginan tersebut, harapan tersebut tidak tercapai sesuai dengan yang kita harapkan. Kita mempunyai kesungguh-sungguhan untuk mencapai impian kita. Tidak peduli betapa mustahilnya mimpi itu tercapai. Tidak peduli berapa hari, berapa waktu pun itu akan tercapai. Namun sekarang saudara sekalian, bisa saja hal itu terpikirkan oleh kita dan kita mulai menyimpulkan bahwa kita tidak bisa lagi mencapai sesuatu. Saya tidak akan bisa lagi melakukan sesuatu untuk kebaikan. Saya tidak lagi akan bisa mendapatkan apa yang ingin saya capai. Nah, saudaraku sekalian, kita bisa berpikir demikian. Namun Tuhan tidak. Tuhan mengatakan belum selesai. Aku mempunyai waktu yang tepat untuk memberikan kegenapan bagi janjiku kepadamu. Ketika Tuhan memulai sesuatu dalam kehidupan kita, Tuhan akan menyelesaikannya. Boleh jadi dulu saudara sekalian kita mempunyai kekuatan, kesungguh-sungguhan, semangat untuk mencapai impian kita. Tapi itu dulu. Sekarang kita berusaha namun juga tidak berhasil. Lalu yang terjadi adalah sekarang ini, saat ini, kebohongan-kebohongan tidak pernah bermain dalam pikiran kita. Kita mengatakan dalam hati kita, saya tidak akan pernah lagi mempunyai anak. Saya tidak akan pernah lagi sembuh dari penyakit saya. Saya tidak pernah lagi akan bahagia. Saya tidak akan pernah lagi mencapai apa yang ingin saya capai. Saya tidak pernah lagi akan menikah. Dan begitu banyak kata tidak pernah bermain-main dalam pikiran kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hanya karena itu belum terjadi, belum tentu itu tidak terjadi saudara sekalian. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk menggenapkan janjinya kepada kita. Entah itu 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun yang lalu. Tuhan masih tetap ingin menggenapkan janjinya kepada kita semuanya saudara sekalian. Saudaraku sekalian, ketika Tuhan mengatakan, aku akan menyelesaikan apa yang telah aku mulai dalam dirimu, Tuhan akan selesaikan. Tidak peduli apapun yang terjadi saudara sekalian. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghalanginya ketika Tuhan mengatakan iya.
Peristiwa-peristiwa yang buruk terjadi kepada kita, penderitaan kita tidak bisa menghalangi ketika Tuhan mengatakan iya. Apapun yang orang katakan kepada kita, bagaimanapun sikap orang kepada kita, apa yang mereka lakukan kepada kita, tidak bisa merubah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, Tuhan akan menyelesaikan apa yang Dia mulai dalam diri kita, sekalipun tampaknya itu mustahil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Gema Harapan TV dimanapun Anda berada, kita mempunyai impian, kita mempunyai harapan, kita mempunyai cita-cita, dan kita percaya Tuhan akan menyelesaikan itu kepada kita semuanya. Nah, saudaraku sekalian, bila mana tadi kita baca dalam Kejadian pasal 30 ayat 22, lalu Tuhan mengingat Rahel. Tuhan mengingat Rahel, ini merupakan bukti bahwa Tuhan juga selalu akan mengingat kita, saudara sekalian. Sekalipun tampaknya keputusasaan kita untuk percaya timbul, terjadi kepada kita, tetapi Tuhan masih ingat kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pengalaman seorang hamba Tuhan yang menanti kelahiran anak. Ketika dia menikah tahun pertama, tentunya dia mengharapkan dia memiliki seorang anak. Dia mengharapkan istrinya mengandung, lalu melahirkan seorang anak. 1 tahun berlalu, belum mendapatkan anak. 2 tahun berlalu juga belum. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 7 tahun, saudara sekalian. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari tahun pertama sampai tahun ke-7, hamba Tuhan ini menerima banyak sekali komentar-komentar dari orang lain untuk mengatakan bahwa engkau tidak mungkin punya anak, istrimu tidak mungkin punya anak. Saudaraku sekalian, hamba Tuhan ini mempunyai keyakinan apa yang telah Tuhan janjikan kepadanya pasti Tuhan akan genapi. Mereka berdoa bersama, saudara sekalian. Mereka berpuasa, saudara sekalian. Dan akhirnya di tahun yang ke-7, istri hamba Tuhan ini akhirnya mengandung dan melahirkan seorang anak. Puji Tuhan. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Saudaraku sekalian, apa yang belum terjadi sekarang ini, belum tentu itu tidak terjadi. Tuhan sedang memproses penggenapan janjinya kepada masing-masing kita. Memang tidak mudah pemirsa untuk tetap setia kepada Tuhan. Memang tidak mudah pemirsa untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Sementara kita melihat belum ada tanda-tanda, tidak ada bukti daripada apa yang kita harapkan. Kita berjalan sambil meraba. Tetapi saudaraku sekalian, dari tempat kita duduk sekarang ini, dimanapun Anda berada, memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun kita percaya Tuhan selalu akan memimpin kehidupan kita. Saudaraku, pemirsa Gema Harapan TV dimanapun Anda berada, mungkin kita merasa seperti Rahel, merasa berputus asa, ingin menyerah, lalu mengendurkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang mustahil, saudara sekalian, masihkah kita percaya itu bisa terjadi? Jika ada yang mustahil, masihkah kita percaya dan beriman kepada Tuhan? Walaupun mungkin banyak suara-suara yang mengatakan dan memberitahukan kepada kita, kamu pasti tidak bisa, kamu pasti tidak berhasil. Saudaraku sekalian, suara-suara yang berusaha membatasi ini, membatasi kuasa Tuhan ini, tidak akan bisa membatasi kita, karena Tuhan yang kita sembah tidak dibatasi. Ketika Tuhan katakan belum, bukan berarti itu tidak, karena Tuhan akan mengatakan iya pada saat yang tepat sesuai dengan rencana Tuhan. Saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, kita percaya apa yang kita miliki adalah hal-hal besar, yaitu kebesaran yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus setia kepada Tuhan, saudara sekalian. Tetap percaya kepada Tuhan, karena apa yang telah Tuhan mulai dalam diri kita, pasti Tuhan akan selesaikan. Oleh karena itu, saudara sekalian, hilangkan segala keraguan-raguan yang meragukan cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, yang meragukan ketepatan perhitungan Tuhan untuk memproses kehidupan kita. Hilangkan keputusasaan, hilangkan kemarahan, hilangkan kekecewaan, saudara sekalian, dan percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menyelesaikan
apa yang Dia telah mulai dalam diri kita. Karena Tuhan akan terus memberikan yang terbaik kepada kita, yang terbaik kepada kita. Dan bila mana kita setia, bila mana kita tetap percaya kepada Tuhan, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan akan datang kepada kita. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengatakan kepada saudara pada saat ini, aku akan menyelesaikan apa yang telah aku mulai dalam kehidupanmu. Saudaraku sekalian, kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berdiri, untuk terus berjalan, bergerak ke depan, melihat ke atas. Karena hanya orang yang melihat ke atas yang akan melihat jalan untuk naik dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dalam karirnya, dalam segala apapun saudara sekalian. Baiklah, kita akan akhiri renungan ini dengan berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur oleh karena kesempatan indah Tuhan berikan kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, masih banyak orang-orang yang tidak percaya dan mulai ragu akan ketepatan janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini, kami diberitahukan bahwa Tuhan sedang bekerja untuk menggenapkan janjinya kepada kami. Tolong kami Bapa untuk tetap setia, sehingga dengan demikian Tuhan tidak ada pengeluhan, tidak ada amarah, dan kami terus percaya dan kami yakin Tuhan akan menggenapkan janjinya kepada kami. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.